Era Sir Alex Ferguson adalah masa yang paling dikenang, di mana Setan Merah meraih Liga Inggris dan 2 kali di Eropa, diperkuat oleh banyak talenta dan pemain hebat, termasuk di posisi penjaga gawang. Bagi fans Setan Merah, tidak banyak kiper yang masuk kategori legenda, namun di era Ferguson setidaknya ada 3 nama yang diakui kehebatannya, yaitu ada Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, dan David de Gea. Kali ini kita akan fokus pada Edwin van der Sar. Kiper asal Belanda ini menetap selama 6 musim di Old Trafford, namun mampu mempersembahkan 4 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Champions. Ia adalah salah satu kiper terhebat MU di awal tahun 2000-an dan bagian dari skuad legendaris acap musim 1994-1995. Van der Sar adalah kiper legendaris yang menorehkan prestasi gemilang sepanjang karirnya. Lantas bagaimanakah kisah Edwin van der Sar dalam menambaki karirnya? Seberapa sulitkah menjebol gawangnya? Edwin van der Sar lahir pada 29 Oktober 1970 di Van Hout, Belanda. Sejak kecil ia sudah menunjukkan minat besar terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Van der Sar sebenarnya memulai karir sepak bola sebagai pemain lapangan, namun karena perawakannya yang tinggi, pelatih menempatkannya sebagai kiper. Bakatnya sebagai seorang kiper terlihat jelas saat ia bergabung dengan klub sepak bola lokal VV Norwich pada usia 18 tahun, di mana ia mulai dipandang sebagai kiper penuh talenta dan sulit dibobol. Pada tahun 1990, Ajax Amsterdam mengalami krisis keuangan dan tidak mampu membeli pemain, sehingga mereka mencari bakat muda potensial. Louis van Gaal yang saat itu menjadi asisten manajer Ajax menonton pertandingan Norwich atas saran Ruud Gullit. Ia menemukan seorang pemain kurus dan jangkung, hampir 2 meter di bawah mister gawang. Ia adalah Edwin van der Sar. 2 hari kemudian, sebuah surat dari Van Gaal datang, memintanya untuk mengikuti uji coba. Setelahnya, manajer Leo Van Hacker terkesima dan memberinya kontrak profesional sebagai kiper kedua Ajax di usia 19 tahun. Awalnya ia selalu dicadangkan, namun kesempatan datang saat kiper utama Stanley Menzo cedera. Van der Sar pun melakoni debut profesionalnya. Pada musim 1992, Louis van Gaal diresmikan sebagai manajer Ajax. Pergantian pelatih ini membawa dampak besar bagi klub. Van der Sar yang sebelumnya menjadi kiper kedua perlahan menjelma menjadi kiper utama berkat kerja kerasnya. Pada musim 1993-1994, ia mematangkan posisinya sebagai pilihan utama, memainkan 43 pertandingan dan mencatatkan 21 clean sheet. Dia membantu Ajax menjuarai Liga. Sejak saat itu posisinya tidak pernah tergantikan. Kejelian Van Gaal dalam memeras bakat muda dan strategi membawa kesuksesan besar bagi Ajax. Musim 1994-1995 menjadi musim keemasan di Amsterdam. Bersama pemain seperti Frank Rijkaard, Grant Seedorf, dan Patrick Kluivert, Ajax menjadi klub yang sangat menakutkan. Tak hanya di Belanda, tetapi juga di Eropa. Di Eredivisie mereka tak terkalahkan dan menjuarai Liga. Di Liga Champions mereka tampil superior, sehingga akhirnya mereka mencapai final dan kembali menghadapi Milan di final. Di final, Patrick Kluivert menjadi penentu kemenangan bagi Ajax. Generasi 94-95 yang membuat kejutan ini pun dikenal sebagai generasi terbaik yang pernah dicetak oleh Ajax. Setelahnya, para pemain Ajax satu persatu pergi diburu oleh klub besar Eropa, tak terkecuali Edwin van der Sar. 9 musim berseragam Ajax, ia memainkan 312 laga dengan 136 clean sheet. Ia merasa telah memenangkan segalanya dan butuh tantangan baru. Setelah akhir musim 1998-1999, Van der Sar menyatakan akan pergi dari Amsterdam. Tujuannya selanjutnya adalah Turin. Pada usia 29 tahun, Van der Sar resmi bergabung dengan Juventus, diberi seharga 8,8 juta euro. Namun kepindahannya ke Juve adalah blunder dalam karirnya. Bersama Bianconeri, ia tidak mampu menunjukkan permainan terbaiknya dan sering dianggap melakukan blunder. Penampilannya kurang memuaskan pelatih Carlo Ancelotti maupun manajemen Juve. Pada musim kedua, setelah menanyakan rencana klub, ia terkejut karena saat itu Juve ingin membeli kiper legendaris Gianluigi Buffon dengan harga mahal. Merasa posisinya terancam, ia memutuskan untuk pergi dari Turin. Saat itu Van der Sar sempat berpikir pindah ke Liverpool, klub yang dulu menginginkan jasanya. Namun The Reds sudah merekrut Dries Dudek. Dengan usia yang sudah mencapai kepala 3, ia masih butuh tempat utama. Pilihan paling realistis adalah membuat klub mediocre dan dalam hal ini Fulham menjadi pelabuhan selanjutnya. Fulham membawanya dengan harga 10,3 juta euro, harga yang cukup mahal untuk kiper berusia 30 tahun kala itu. Banyak yang mengira karir Van der Sar sudah habis, namun semua keraguan itu ia bungkam. Fulham menjadi titik baliknya.
Bersama Fulham, ia kembali ke level permainan terbaiknya seperti di Ajax. Van der Sar menjadi salah satu kiper terbaik di Liga Inggris kala itu, tampil dalam 154 pertandingan selama 4 musim. Meskipun tidak meraih trofi, persinggahannya di Fulham ini membuka kesempatan besar dalam karirnya. Berkat kerja keras, konsisten, dan kesabaran pada musim 2005, Manchester United resmi meminangnya dengan harga 4 juta euro. Saat itu usianya sudah 34 tahun. Namun itulah momen yang mengubah Van der Sar menjadi seorang penjaga gawang yang paling mengerikan di Eropa. Sama-sama diuntungkan, MU akhirnya punya kiper hebat setelah kepergian Peter Schmeichel, dan bagi Van der Sar kepindahannya menyelamatkan karirnya. Sebelum Van der Sar datang, MU telah bergonta-ganti 10 kiper dalam 6 musim. Begitu Van der Sar datang, 6 musim berikutnya hanya diisi oleh satu nama. Bersama pasukan setan merah, Van der Sar melengkapi kekuatan pertahanan MU yang kala itu sudah dibentengi oleh duet maut Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Musim pertamanya di Manchester, ia menyumbangkan trofi Piala Liga Inggris, mengakhiri puasa gelarnya selama 6 musim. Puncak kejayaannya bersama MU terjadi pada musim 2007-2008, di mana ia membantu United meraih double winner dengan memenangkan gelar Liga Inggris dan gelar Liga Champions. Di final Liga Champions 2008 yang mempertemukan MU dengan Chelsea, Edwin van der Sar keluar sebagai pahlawan di babak adu penalti. Meskipun gagal merapuh gelar Liga Champions lagi pada musim 2009 dan 2011 karena dikalahkan Barcelona, final tahun 2011 menjadi laga terakhirnya untuk Manchester United sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun di usia 41 tahun. Alasannya pensiun karena ia ingin lebih banyak waktu bersama keluarganya, terutama setelah kondisi sang istri memburuk karena pendarahan otak. Bersama United, Van der Sar memainkan 266 pertandingan dengan 135 clean sheet. Selama 6 musim, ia meraih banyak trofi, termasuk 4 gelar Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions, dan 1 Piala Dunia antar klub. Ia juga mencatatkan rekor sebagai kiper dengan catatan tidak kebobolan terlama di Liga Inggris, yaitu sebanyak 14 pertandingan berturut-turut pada musim 2008-2009, sebuah rekor luar biasa yang belum terpecahkan. Setelah pensiun, Van der Sar kembali ke dunia sepak bola, namun tak lagi sebagai pemain, melainkan sebagai bagian dari manajemen Ajax.